kita pun menjadi pengurus asosiasi menukik ke bawah. Semua galau, pasti galau. Pemerintah galau. Bagaimana ini? Selamat siang, Construction Corner Indonesia. Terima kasih. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Senior di dunia jasa konstruksi Indonesia. Tokoh yang layak dipanuti karena banyak ide-ide segar yang selama ini disampaikan oleh beliau. Dan hari ini kita akan berkesempatan berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Manahara Siahaan. Selamat siang, Bang Manahara. Selamat siang, adikku. Terima kasih sudah hadir di podcast Construction Corner. Dan kesempatan siang ini kita akan sedikit membahas tentang situasi terakhir ke dunia konstruksi di Indonesia. Bang Manahara, ini langsung saja sebelum kita masuk ke cerita tentang keadaan dunia konstruksi saat ini, kenapa Bang Manahara memilih sektor konstruksi sebagai pilihan hidup? Cerita dulu, sedikit dulu. Baik. Jadi memang kita dibentuk itu pertama-tama tentu oleh orang tua kita. Kebetulan papa saya itu memang kontraktor. Juga sebelum papa jadi kontraktor, kakek saya, orang Batak bilang opung, sudah kontraktor. Nah, ketika saya masih SMA, pesan dari papa, kau harus sekolah teknik sipil supaya bisa menjadi kontrak. Itulah awalnya. Terus kemudian setelah menggeluti dunia konstruksi, banyak sekali yang kami lihat ada terobosan. Misalnya gini, Abang punya think tank nggak yang untuk membantu Abang? Ini loh Pak, ini persoalannya kayak ini persoalannya. Nah itu kok sepertinya apa-apa yang Abang usulkan itu memang up to date dengan keadaan sekarang. Coba cerita Bang. Kalau udah cerita tentang itu, saya tidak akan lupa kepada senior saya yang kita banggakan. Gapensi banggakan, Indonesia banggakan. Namanya Agus Kartasasmita. Beliau inilah yang betul-betul menjadi panutan buat saya, teladan buat saya. Bayangkan seorang yang bernama Agus Kartasasmita punya turunan yang hebat-hebat, mau memimpin Gapensi 2 periode kalau masih biasa. Saya ini anak didik dari Gapensi. Saya lahir mengerti mengenai konstruksi dan permasalahan konstruksi ketika saya menjadi anggota Gapensi. Itulah yang pertama. Nah, tiba-tiba ada undang-undang jasa konstruksi. Ya. Tidak boleh ada monopoli di Indonesia. Tahun 1999. Undang-undang nomor 18 atau 18. bukan? 18. Nah,
saya menangkap peluang ini. Pada saat itu, sebenarnya saya masih menjadi salah seorang ketua bidang di Jakarta Barat. Bayangkan tingkat wali kota, bukan provinsi. Saya langsung mendeklarasikan Gapeknas, Ataki, dan Ascoli. Apa yang terjadi? Saya langsung kena penalti dari DPD ya, DKI. Tetapi luar biasanya pada saat itu Pak Agus Kertasasmita mencabut itu penaltinya dan menyatakan silakan. Beliau menyambut saya luar biasa. Beliau menyambut saya, diajak saya bergabung. Ada namanya LPJK. Ya. Ini sejarah yang sangat luar biasa. LPJK periode pertama. Periode pertama. Pak Agus ketuanya. Ketuanya. Ada Pak Suntana. Pak Suntana. Pak Abbas Sudarmoko. Pak Burhanuddin kalau saya. Burhanuddin Napitulu. Iya. Di sana lah orang-orang hebat. Ya. Nah, beliau mengajak saya datang. Dan terus terang, karena saya hormatnya sama beliau, dimanapun saya ketemu, pertama-tama saya harus hormat senior. Ini yang tidak bisa beliau menjadi marah. Nah, saya bentuklah LPJK tandingan. Ini sejarah. Iya. Itu sama Bang ini Bro ya? Iya. Pak. Oh enggak. Oh belum. Jangan. Peru nggak ada apa-apanya. Nggak ada di sini. Belum. Sama sekali belum. Nggak ada dia. Nah, saya membentuk asosiasi dan lembaga itu. Saya nuwun ke Pak Agus, ke Pak Tri Sultan. Saya mau merevolusi dunia jasa konsumen, mereformasi dunia jasa. Nah, akhirnya saya bentuk. Pada satu saat saya di luar, saya bisa berkembang. Dan pada masa itu, Bapak Menteri kita, Pak Narno. Ya, Sunarno. Dan sekjennya Pak Joko Krimanto. Pak Joki. Beliau mengajak saya. Ini sudah mau habis periode kabinet ini. Apa tidak bisa kita satukan ini? Lembaga. Inilah sebenarnya ajakan yang disampaikan kepada saya oleh Pak Joko Krimanto. Katakan, Pak, saya kebetulan dekat dengan Pak Joko. Pak, saya sambut. Karena saya sudah capek di luar sendiri. Bayangkan 24 asosiasi kurang lebih bergabung di lembaga itu, saya hanya 3. Gapeknas, Ataki, Ascoli. Dan ujung nggak ada. Belum. Nah, saya katakan saya siap. Diundanglah sama Pak Menteri. Apa permintaan? Saya mau ini menjadi satu. Melalui
musyawarah rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Nah, pihak tertentu mengatakan kok 24 asosiasi kok harus rekonsiliasi Sama yang dengan tiga. Ya. Tapi Pak Menteri mengatakan kita mau menyatu. Terjadilah persatuan. Nah, saya melihat yang namanya Pak Agus Kartasasmita beberapa pertemuan mengatakan ini dosanya banyak sama saya. Tetapi kalau tidak ada dia, Manahara, tidak akan ada ini asosiasi. Tidak akan muncul asosiasi di Indonesia. Ya? Nah, dia sambut, dia bilang ini sang reformator. Yang ngomong itu senior kita yang paling kita hormati, Agus Kartasas. Wah, luar biasa. Luar biasa. Bang, ada nggak kepikiran apa yang sudah Abang jalani sekian tahun ya, sekian puluh tahun dijadikan buku, Bang? Jadi sebenarnya sudah ada buku saya tentang saya, itu buku biografi. Biografi artinya tulis oleh orang lain, diceritakan oleh orang lain. Betul. Manahara ini sang reformator. Itu kata mereka. Nah. Buku itu sudah beredar, dan ketika saya serahkan sebelum beredar, pertama-tama kepada senior kita, Agus Kartasas. Wah, menarik. Menarik, Pak. Kemudian kepada Pak Joko Irmanto. Itu dia. Ya. Baik, Pak. Itu yang lalu. Nah, sekarang kita bicara hari ini dan ke depan. Nah, hari ini kita 2 tahun menghadapi COVID. Terus kemudian per tahun ini kita kenaikan bahan bakar. Terus kemudian naik lagi suku bunga. Terus kemudian sekarang Menaker mau menaikkan upah UMP. Ya, udah baru terjadi kemarin. Terus ini di dunia konstruksi yang sudah hampir mabok. Menurut saya hampir mabok. Ya. Kira-kira apa saran atau kritik Abang atau solusi apa yang bisa kita jalankan supaya kegairahan untuk bekerja di tahun depan bisa kita dapat. Silakan, Bang. Baik. Satu yang pasti tadi 2 tahun. Betul. 2 tahun ini tidak bisa dihindar, ekonomi, bisnis apapun merosot, menungkik ke bawah. Kita pun menjadi pengurus asosiasi menungkik ke bawah. Nah, semua galau, pasti galau, pemerintah galau. Bagaimana ini? Bayangkan banyak kontraktor yang kolaps. Bahkan gulung tikar. Bayangkan industri baja, pabrik baja, tapi tutup. Nah, saya yakin kemudian pemerintah saat ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan, ini sudah yang terbaik. Oh, coba bayangkan kalau tidak ada kebijakan itu,
Jadi apa kita? Betul. Walaupun Agak terlambat. agak terlambat. terlambat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak Oke. apa-apa. Kan? Kita sudah mendengar kemarin Pak Menteri katakan bagaimana harapannya supaya Indonesia maju. Dan yang pasti kita sebagai pengurus di asosiasi yang punya anggota sekian banyak, kita pun ingin supaya Indonesia maju, anggota kita maju. Inilah yang harus kita sikapi. Apa yang harus kita buat? Itu di saya sudah ada. Apa yang harus kita lakukan? Dan tidak, percumalah kau menjadi pengurus asosiasi, tetapi tidak Memberi memikirkan manfaat. anggotamu dan tidak jadi manfaat di anggotamu. Itu ya terus terang. Saya banyak merenung dan beberapa waktu yang lalu kita sudah ngobrol-ngobrol, kita berkumpul, bagaimana kita, apa yang kita sodorkan atau anjurkan pada pemerintah. Ternyata pemerintah mendengar teriakan keluar. Kita dapatkan pemerintah sangat kondusif, mau mendengar. Ya saya yakinlah kalau lalu saya kata kalau gapensi di depan saya ikut, udah Republik aman. Aman. Itu Terima keyakinan. kasih. Keyakinan saya. Bukan mau tol bangga-bangga. Tapi gapensi di depan, saya ikut, nanti yang lain Indonesia. Maju. Oke. Satu lagi Bang. Mungkin ini sedikit yang terakhir. Tentang kontraktor yang pelan-pelan akan diarahkan ke spesialis. Jadi spesialis lantai, spesialis penutup atap, spesialis plumbing, spesialis cat, ya. Nah ini apa pandangan Abang? Jadi begini, Nah, kontraktor umum, ya. Hari ini banyak. Palu gada. Apa lu mau gua ada. mereka juga mempersiapkan tenaga-tenaga yang kompeten dalamnya. Tidak bisa kita tidak lihat itu. Mereka menjadi kontraktor umum, tidak spesialis. Tetapi kita harus sambut baik yang namanya kontraktor spesialis. Kalau tidak ada kontraktor spesialis, tidak punya kemampuan kita sebagai kontraktor. Katakan fondasi harus ada Spesialis. ya spesialis untuk kontraktor fondasi. Kenapa? Karena di sana mereka mempersiapkan peralatan dan yang perlu. Kalau tidak bisa. Mampukah kita untuk mempersiapkan itu semua peralatan? Tidak mungkin. Harus ada yang namanya spesialis. Setuju Betul. Bang ya? Oke. Iya. Baik Bang. Oke. Ini yang terakhir pertanyaan. Kira-kira dalam 5 atau 10 tahun lagi, apakah bisnis konstruksi di Indonesia masih sesuatu yang cantik, menggiurkan, atau sudah nggak menarik lagi? Ini saat Silakan, ini umurnya 2 tahun. Tapi kayak 27. Kayak 27. Saya yakin Yakin ya? bisnis yang tidak bisa mati adalah bisnis konstruksi. Yakin?
Yakin 100%. Makanya dengan adanya podcast Construction Corner yang dilakukan oleh Gapensi, biar didengar ya, oleh para anak-anak muda. Sekolah kau bagus-bagus, menjadi orang teknis. Jangan lari kau menjadi orang bank. Komit. Dalami. Jadi engineer. Jadi engineer. Engineer yang benar. Engineer. Inilah dia yang tidak akan pernah padam. Baik. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Ada beberapa catatan. Yang pertama, dari pertanyaan pertama, bagaimana Abang sangat menghormati senior. Dan ini menjadi cermin kami. Kami yang muda-muda dan untuk adik-adik semua ya, se-Indonesia. Saya pikir ini contoh yang baik. Ya. Karena jangan pernah meninggalkan jarak. Ya. Itu yang pertama catatan. Yang kedua, yang menjadi catatan kami, ada keberanian seorang Manahara untuk berdiri di atas kaki sendiri. Luar biasa. Iya kan? Walaupun cuma 3 asosiasi. Betul. Tapi sejajar dengan yang 24. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Itu tepuk tangan dulu kita. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Ya. Ini kalau atau karena Abang orang Batak mungkin berani. Ya. Ini cerita tentang ini ada. Orang Batak berani, apa yang di hatinya dia keluarkan, ketika dia salah, langsung minta maaf. Minta maaf. To the point. To the point. Tidak ada yang lain. Oke. Itu penting. Terima kasih, Pak. Yang ketiga, catatan kami, ada optimisme yang luar biasa. Betul. Dari seorang engineer yang bernama Manahara Siahaan untuk melihat dunia konstruksi di Indonesia adalah suatu dunia yang tidak akan pernah berakhir. Terima kasih, Abang Dah. Sehat-sehat. Sehat. Ya kan? Salam. Jangan pernah merasa tua. Tidak. Karena kami perlu banyak berkawan sama Bang. Terima kasih, Bang. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Iya. Terima kasih ya. Ya. Baik, terima kasih.